Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Sihatin Wasalamah, NPM 20140510553. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teorema Bayes. Menurut Joy James pada tahun 2003, dalam teori probabilitas dan statistik, teorema Bayes atau hukum Bayes atau aturan Bayes atau penalaran Bayes menggambarkan kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kondisi yang mungkin terkait dengan peristiwa tersebut. Misalnya, jika probabilitas seseorang terkena kanker berhubungan dengan usia mereka, maka dengan menggunakan teorema Bayes, usia dapat digunakan untuk menilai kemungkinan kanker secara lebih akurat dibandingkan dengan tanpa mempertimbangkan usia. Teorema Bayes ini dinamai sesuai dengan nama penemunya, yaitu Thomas Bayes. Teorema Bayes merupakan rumus matematika sederhana yang digunakan untuk menyederhanakan probabilitas bersyarat. Dengan kata lain, teorema Bayes dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejadian berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kondisi yang mungkin terkait dengan kejadian tersebut. Berikut adalah penggunaan dari teorema Bayes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengurutan spam email, lalu memecahkan kode DNA, menilai medis dan risiko keamanannya. Selain itu, banyak digunakan dalam bidang machine learning dan data mining. Secara umum, konsep formula teorema Bayes apabila dilihat dari bentuknya di sini ada yang disebut dengan peluang posterior. Nah, ini disebut dengan peluang likelihood dan yang ini disebut dengan peluang prior. Dan pembaginya disebut dengan peluang dividen atau peluang prior prediktor. Lalu, apa sih definisi dari masing-masingnya? Peluang posterior adalah prediksi peluang munculnya suatu kejadian berdasarkan informasi dari kejadian yang lain. Dengan kata lain, peluang posterior ini adalah peluang kejadian C dengan syarat kejadian X telah terjadi. Kemudian, peluang prior. Peluang prior ini adalah peluang munculnya suatu kejadian yang sudah diyakini sebelumnya dan bisa jadi keyakinan ini dipengaruhi oleh kejadian lain. Dengan kata lain, peluang prior ini adalah peluang kejadian C. Lalu, peluang likelihood. Nah, peluang likelihood ini adalah peluang yang menyatakan derajat kemungkinan pengaruh suatu informasi kejadian terhadap kejadian yang lain. Dengan kata lain, peluang likelihood ini adalah peluang kejadian X dengan syarat kejadian C telah terjadi. Yang terakhir adalah peluang evidence, yang mana peluang evidence ini adalah sebuah ukuran pembanding konstan berdasarkan peluang suatu informasi. Dengan kata lain, peluang evidence adalah peluang dari kejadian X. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teorema Bayes, ada baiknya terlebih dahulu membahas peluang persyarat. Jika munculnya A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B atau sebaliknya, A dan B adalah kejadian bersyarat, sehingga dapat ditulis dengan persamaan peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B, dan bisa ditulis menjadi peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali dengan peluang A bersyarat B. Lalu, bagaimana sih cara menghitung peluang bersyarat jika terdapat dua atau lebih kondisi yang saling berkaitan dan jika misal satu kejadian dipengaruhi oleh beberapa kejadian yang lain? Nah, hal inilah yang kemudian menjadi dasar dari teorema Bayes. Misalnya, di sini ada kejadian A yang terletak pada ruang S.
Yang mana di sini ada S1, S2 sampai dengan SK. Misalkan S1, S2 sampai dengan SK itu merupakan kejadian yang saling lepas, maka kejadian A dapat ditulis dengan persamaan peluang A sama dengan peluang A irisan S1 ditambah dengan peluang A irisan S2 ditambah dengan sampai dengan peluang A irisan SK. Dan bila mengacu pada rumus dari peluang bersyarat, maka peluang A juga dapat ditulis menjadi peluang S1 dikali dengan peluang A bersyarat S1 ditambah dengan peluang S2 dikali dengan peluang A bersyarat S2 ditambah dan sebagainya sampai dengan peluang SK dikali dengan peluang A bersyarat SK. Misalkan S1, S2 sampai dengan SK adalah kejadian saling lepas dan ekshaustif dengan peluang prior PS1 dengan PS2 dan sampai dengan PSK. Jika sebuah kejadian A telah terjadi, maka peluang posterior SI adalah dapat dituliskan dengan persamaan P atau peluang SI bersyarat A sama dengan peluang SI dikali dengan peluang A bersyarat SI dibagi dengan sigma peluang SI dikali dengan peluang A bersyarat SI. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan K. Artinya ketika A memiliki 3 kasus atau lebih, kita harus menyertakan semuanya dalam garis penyebut. Sekarang kita membicarakan tentang contoh. Soal yang pertama adalah, hari ini saya berencana silaturahmi keluar kota, tetapi pagi ini langit terlihat mendung. Berdasarkan data yang ada, 50% hari hujan diawali dengan hari mendung. Namun, bulan ini diketahui bahwa pagi hari mendung sering terjadi 75% dan hujan turun 80%. Pertanyaannya adalah, berapakah peluang bahwa hari ini akan hujan? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita akan membuat perandaian. Yang mana A sama dengan langit terlihat mendung dan B adalah hari hujan. Nah, kemudian berdasarkan data yang ada, 50% hari hujan diawali dengan hari mendung. Artinya peluang A bersyarat B sama dengan 50%. Lalu pada bulan ini diketahui bahwa pagi hari mendung sering terjadi 75%. Artinya peluang dari A atau langit mendung adalah 75%. Kemudian hujan turun 80%. Artinya peluang dari hujan turun adalah 80%. Yang ditanya, berapakah peluang bahwa hari ini akan hujan? P sama dengan B bersyarat A sama dengan peluang B dikali peluang A bersyarat B dibagi dengan peluang A. Peluang B bersyarat A sama dengan peluang B nya adalah 80%, peluang A bersyarat B adalah 50% dibagi dengan peluang A, yaitu hari terlihat mendung adalah 75%. Jadi peluang bahwa hari ini akan hujan adalah 53%. Kemudian untuk soal kedua, yaitu dua kotak masing-masing berisi bola. Kotak pertama berisi 3 bola putih dan 7 bola merah. Sedangkan kotak kedua berisi 4 bola putih dan 6 bola merah. Sebuah bola diambil dari salah satu kotak dan ternyata yang terambil adalah bola berwarna putih. Tentukan peluang bahwa bola yang terambil berasal dari kotak pertama. Tahap pertama dari menyelesaikan soal ini adalah dengan membuat perandaian. Misalkan P sama dengan kejadian terambilnya bola putih dan A adalah kejadian terambil bola putih
Dan B adalah kejadian terambil bola putih pada kotak kedua. Yang ditanya adalah peluang bahwa bola yang terambil berasal dari kotak pertama. Jadi bola yang terambil itu adalah P dan kotak pertama itu adalah A, sama dengan peluang A dikali dengan peluang P bersyarat A dibagi dengan peluang P. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita mencari peluang dari terambilnya bola putih dengan rumus peluang P sama dengan peluang P irisan A atau peluang terambilnya bola putih pada kotak pertama ditambah dengan peluang terambilnya bola putih pada kotak kedua. Nah, bisa juga ditulis dengan peluang bola putih dikali dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikali dengan peluang P bersyarat B. Nah, untuk mencari peluang pada bola putih kotak pertama dan kotak kedua, kita membuat seperti ini. Dengan ini adalah kotak 1 dan yang ini adalah kotak 2. Kotak 1 berisi 3 bola putih dan kotak kedua berisi 4 bola putih. 7 merah dan ini 6 bola merah. Kemudian untuk menentukan dari peluang terjadinya bola putih, terambilnya bola putih pada kotak pertama, dapat dilihat pada ini, kotak ini. Kalau kotaknya ada 2, maka peluangnya adalah 1/2. Kemudian dikali dengan peluang terambilnya bola putih pada kotak pertama, yaitu ini dikali jumlah akan menjadi 10 dan bola putihnya ada 3, jadi 3/10. Ditambah dengan 1/2 karena kotaknya ada 2, jadi 1/2, dan dikali dengan peluang terambilnya bola putih pada kotak kedua. Ini dijumlah jadi 10 dan bola putihnya ada 4, jadi 4/10. Jika dijumlah hasilnya akan menjadi 7/20. Kita sudah mengetahui peluang dari terambilnya bola putih. Kembali lagi pada yang diketahui awal. Peluang terambilnya bola putih pada kotak pertama adalah peluang dari bola putih kotak pertama dikali dengan peluang dari terambilnya bola putih pada kotak pertama dikali dengan masukkan angkanya. Peluang bola putihnya adalah 1/2 dikali dengan peluang dari terambilnya bola putih pada kotak pertama adalah 3/10 dikali dengan peluang dari bola putihnya adalah 7/20. Hasilnya adalah 3/7. Jadi peluang bola yang terambil berasal dari kotak yang pertama adalah 3/7.